Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dande di channel YouTube-nya Opa Kopi ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu nih karena memang sudah jarang-jarang upload video karena memang keadaan di sini atau jam terbang di sini ini cukup tinggi. Jadi saya nggak sempat bikin video untuk YouTube-nya teman-teman. Tapi kedepannya insya Allah saya bakal tetap upload video. Mungkin belum terlalu konsisten ya teman-teman, tapi saya kedepannya bakal upload video tentang seputar tutorial kopi atau tutorial cara membuat kopi atau tentang resep-resep. Buat teman-teman yang pengen nonton resep-resep yang sudah saya bikin di video ini atau di channel ini, bisa tonton di link atas ini ya teman-teman. Sudah saya sediakan playlistnya di sini. Di dalamnya itu banyak resep-resep yang sudah saya bikin untuk teman-teman yang ingin menonton. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membagi tips tutorial seputar hack ya teman-teman, atau seputar cara ngakalin, ibaratnya bahasa gampangnya cara ngakalin membuat kopi dengan dripper tricolet yang seharusnya dengan dripper tricolet. Saya akan membuat tricolet hack ya teman-teman. Tricolet hack bagaimana caranya, apa aja alat-alatnya yang harus disiapkan. Mungkin teman-teman yang punya di rumah bisa langsung coba nanti setelah nonton video ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya memang karena tricolet ini harganya menurut saya tidak murah, jadi saya berpikir bagaimana caranya agar bisa mencari hasil seduhan kopi itu yang rasanya nyaris sama seperti tricolet ya teman-teman. Jadi tricolet ini sifatnya immersion, jadi dia merendam kopi. Beda dengan V60 ya teman-teman. Jadi kopi yang dihasilkan akan semakin terasa tebal atau bold, yang pasti clean ya teman-teman, dan cita rasanya akan semakin keluar kalau menurut saya. Nah, oke, langsung aja teman-teman, apa aja alat yang dibutuhkan, kita langsung menuju tutorial. Di sini saya menyiapkan server seperti biasa. Teman-teman kalau tidak punya server bisa menggunakan gelas langsung. Yang kedua adalah Aeropress. Aeropress tidak usah menggunakan plunger-nya, jadi hanya digunakan tabungnya aja ya, beserta cap yang di bawahnya ya teman-teman, yang kayak gini. Lalu kertasnya jangan lupa. Nah, kertasnya teman-teman bisa gunakan satu atau dua tergantung kebutuhan teman-teman, mau menghasilkan kopi yang very clean ataupun teman kopi yang benar-benar soft ya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena memang konsepnya ini akan seperti tricolet. Dia juga menggunakan kertas filter di bawahnya teman-teman. Dan juga untuk bahannya Aeropress ini yang pasti juga sudah bagus ya teman-teman, karena memang Aeropress ini sudah lama rilis, sudah lama keluar, dan pastinya kertas filternya ini bisa digunakan beberapa kali menurut pendapat dari yang membuat Aeropress ini ya teman-teman. Jadi setelah dipakai bisa langsung dibilas lagi pakai air panas dan dikeringkan ya teman-teman, jadi masih bisa digunakan. Terus lalu ada alatnya ini, satu set Vietnam drip, satu set drippernya untuk membuat kopi Vietnam yang biasanya banyak pecintanya ya teman-teman, banyak yang suka dengan kopi Vietnam. Satu set ya teman-teman, jadi satu set ini terdiri 3 part ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita gunakan semua, dan untuk penggunaannya sesuaikan dengan teman-teman aja, karena semakin partnya semakin semua dipasang, maka air yang turun akan semakin menetesnya semakin lambat ya pastinya. Jadi kalau teman-teman cuma menggunakan ini aja, kalau teman-teman cuma menggunakan ini saja, maka airnya yang turun akan semakin cepat. Nah, makanya saya di sini menggunakan 3 set, satu partnya satu kesatuan part dari dripper Vietnam ini ya teman-teman, kita pakai. Caranya simpel aja, kita tinggal taruh di atas servernya, atasnya adalah dripper Vietnamnya. Nah, buat teman-teman mungkin yang kerja di coffee shop atau yang teman-teman yang udah lama ngopi filter ya teman-teman, pasti mungkin punya di kedai kopinya juga ada Aeropress. Apapun itu Aeropress, mau yang KW, mau yang asli, semua bisa digunakan ya teman-teman. Nah, jadi caranya seperti ini, dan setelah ini kita akan langsung coba bagaimana hasil ekstraksi atau hasil kopi yang dihasilkan dari menggunakan alat ini ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menggunakan biji dari Rahayu Roastery yang notabene juga ada di sekitar kota Yogyakarta. Kalau mau beli ya teman-teman, di sini saya menggunakan biji Gayo Queen Ketiara dari Rahayu Roastery. Menggunakan metode ini akan menurut saya lebih simple dan efisien karena sifatnya meredam kopi, jadi rasanya juga akan semakin
muncul ya teman-teman, dan semakin tebal. Dan dose atau gramasi kopi yang kita gunakan itu, misalkan saya tadinya menggunakan 12 gram, di sini saya menggunakan 10 gram aja, rasanya juga hampir sama seperti yang 12 gram tadi ya teman-teman, daripada saya menggunakan dripper seperti V60 atau Kalita ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 10 gram biji kopi. Kita grind dulu. Untuk ukuran grindnya, jadi jangan disamakan dengan V60 ya teman-teman, karena sifat dari tricolet atau alat seperti ini itu merendam kopi, dan semakin halus ukuran grind size-nya, dia akan semakin lambat untuk air itu mengekstraksi kopinya ya teman-teman. Jadi dia akan turunnya semakin lambat, semakin halus akan semakin lambat. Makanya kalau bisa ukuran gilingannya itu di atas. Biasanya kita giling V60, misalkan kita gilingnya dari fine to medium, kita coba di ukuran medium ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita ambil air panasnya dulu. Di sini saya menggunakan total yieldnya nanti kurang lebih 210 ml ya teman-teman, dengan dos 10 gram biji kopi atau bubuk kopi. Sebelumnya kita basahkan dulu paper filternya, seperti biasa membasahkan paper filternya V60 itu ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Kita buang dulu. Oke, kita masukkan bubuk kopi tadi yang sudah digiling. Jangan lupa untuk diratakan terlebih dahulu. Kita pasang Vietnam dripnya di atas. Kita mulai blooming dulu ya teman-teman. Kita mulai blooming dulu sebesar 30 ml. Oke. Memang bedanya secara visual menggunakan tricolet hack ini tidak kelihatan ya teman-teman, tidak kelihatan, sehingga kita tidak bisa melihat tetes-tetesan air dari drippernya yang di atas ya teman-teman. Kalau tricolet itu kan modelnya transparan, jadi kita bisa lihat untuk sensasi visualnya itu dapat ya teman-teman. Sensasi visualnya dapat, kita bisa lihat tetesan air dan air yang mengendang di dalam wadah tricoletnya itu sendiri. Kalau ini karena memang wadahnya gelap, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, kita lanjut di 100 mg teman-teman. Agak sedikit terlihat ya teman-teman, untuk airnya agak sedikit terlihat. Dan yang pasti durasinya akan semakin lama, jangan dibandingkan dengan V60. Oke, kalau dirasa udah cukup turun airnya, kita tambahkan lagi. Di sini saya langsung dari 100 ml menuju 200 ml ya teman-teman. Oke. Oh ya, saya mau review sedikit tentang Gayo Queen Tiara ini yang dibeli dari Rahayu Roastery ya teman-teman. Di sini dia mempunyai cupping notes-nya itu adalah teh oolong ya teman-teman, orange dan bold body. Nah, Gayo ini memang identik dengan bold body dan tingkat keasaman yang cukup tinggi ya teman-teman. Apakah bisa merasakan dengan menggunakan tricolet hack ini ya teman-teman? Apakah kita dapat rasanya dari tricolet hack ini? Kita tunggu aja. Oke, kita angkat dulu. Kita angkat dulu ya teman-teman, kita angkat dulu kopinya, kita angkat dulu alatnya. Kita akan coba hasilnya seperti apa ya teman-teman. Jadi tadi brewing time berhenti di kisaran 4 menit 10 detik ya teman-teman, kurang lebih segitu. Dan ini hasilnya bisa kita lihat. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini saya mendapatin body yang tebal ya teman-teman, yang pasti bodinya tebal dan clean. Rasanya enak sekali. Di lidah ini rasanya clean ya teman-teman. Terus tingkat keasamannya yang pasti Gayo itu cukup terasa ya teman-teman untuk tingkat keasaman. Dan di sini sudah dituliskan teh olong. Teh olong ini mungkin lebih ke kayak teh murni ya teman-teman, teh murni yang nggak pakai gula, jadi tehnya masih agak pahit gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi teman-teman Tricolate hack dari saya. Mungkin teman-teman bisa dicoba di rumah atau di kedai kopinya. Dan ini recommended bagi saya, ini adalah cocok dan bisa disajikan untuk tamu ataupun untuk pribadi ya teman-teman. Karena dari segi hasil pun nggak berbohong, dari segi hasil pun masih bisa bersaing dengan kayak semacam V60 ataupun Tricolate ya menurut saya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu tadi Tricolate hack dari saya. Buat teman-teman yang suka jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman punya pendapat lain seputar alat seperti ini, teman-teman bisa komen di bawah. Kita sharing-sharing bareng, kita belajar bareng tentang seputar kopi. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.